Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-46 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang mizan dan penimbangan amal. Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya mizan dan penimbangan amal. Allah SWT berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi sedikit pun. Al-Anbiya 47. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya penimbangan amal dilakukan setelah hisab, karena hisab adalah untuk menghitung amalan, sedangkan penimbangan adalah untuk menampakkan hasil dari perhitungan tersebut dan menunjukkan keadilan Allah SWT. Akan ditimbang hasanah dan sayyi'ah dengan timbangan yang hakiki, memiliki dua kiffah, yaitu piringan timbangan, memiliki sifat berat dan ringan dan bisa miring karena amalan. Allahu a'lam tentang hakikatnya dan bagaimananya. Allah SWT berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, di dalam jahannam mereka akan kekal. Al-Mu'minun 102 sampai 103. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan bahwasanya catatan dosa-dosa akan ditaruh di kiffah, dan bitaqah atau kartu yang bertuliskan la ilaha illallah akan ditaruh di kiffah yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Yudha'ul mizan yaumal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at. Fataqulul malaikatu ya Rabbi liman yazinu hadha?" Fayaqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi. Akan diletakkan mizan pada hari kiamat. Seandainya langit dan bumi ditimbang, di dalamnya niscaya akan cukup. Bertanyalah para malaikat, "Wahai Rabb, untuk siapakah timbangan ini?" Maka Allah SWT berfirman, "Untuk orang yang aku kehendaki dari para makhlukku." Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Para ulama berbeda pendapat tentang berapakah jumlah mizan di hari kiamat. Apakah satu timbangan atau banyak? Karena masing-masing manusia memiliki timbangan, atau masing-masing amalan ada timbangan khusus. Allahu a'lam. Amalan yang paling berat di dalam timbangan pada hari kiamat adalah dua kalimat syahadah. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah akan memilih seseorang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat. Maka dibukalah di hadapannya 99 sijil. Makna sijil adalah kitab besar. Dan maksud beliau SAW adalah kitab yang berisi dosa-dosa hamba tersebut. Kemudian beliau SAW mengatakan, setiap sijil besarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, apakah ada di antara isi kitab tersebut yang engkau ingkari? Apakah para malaikat penulis telah mendolimimu? Hamba tersebut menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah bertanya, apakah kamu memiliki alasan? Dia kembali menjawab, tidak, wahai Rabbku. Maka Allah pun berkata, sesungguhnya engkau memiliki hasanah di sisi kami, dan sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang bertuliskan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah pun berkata, lihatlah timbanganmu. Hamba tersebut mengatakan, wahai Rabbku, apa arti sebuah kartu ini dibandingkan dengan sijil yang begitu banyak? Maka Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Diletakkanlah sijil yang banyak tersebut di satu piringan timbangan, dan diletakkan kartu di satu piringan timbangan yang lain. Maka ringanlah sijil yang banyak dan beratlah kartu tersebut. Kemudian beliau SAW mengatakan, tidak ada sesuatu yang mengalahkan beratnya nama Allah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di antara amalan yang sangat memberatkan timbangan pada hari kiamat
adalah akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Di antara akhlak yang baik adalah menyambung orang yang memutus kita, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita, dan memaafkan orang yang mendolimi kita. Di antara amalan yang berat adalah ucapan Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antara amalan yang memenuhi timbangan adalah ucapan Alhamdulillah, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, hendaknya seorang Muslim senantiasa memperbaiki 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan, berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkan isinya dan istiqomah di atas keduanya sampai meninggal dunia. Di samping itu, hendaknya dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan akhlaknya kepada manusia. Melakukan itu semua karena Allah dan untuk memperberat timbangannya di hari kiamat. Orang yang berbahagia adalah orang yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada kejelekannya. Dan orang yang celaka adalah orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya daripada kejelekannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Orang kafir tidak memiliki sesuatu yang memberatkan timbangan mereka, karena amalan mereka batal dengan kesyirikan dan kekufuran. Lihat surat Al-Kahfi 103 sampai 106. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya akan datang seseorang yang besar lagi gemuk pada hari kiamat, akan tetapi beratnya di sisi Allah tidak lebih dari berat satu sayap dari seekor nyamuk. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya ada 3 perkara yang akan ditimbang pada hari kiamat. Amalan orang yang mengamalkan dan kitab catatan amalan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.